Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo, dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran ataupun pelatihan bagi pemula bidang Microsoft Excel, bagian yang ke-62 kali ini, dan sekaligus video saya yang ke-812 di channel ini, kita akan mengupas bagaimana bertransaksi lebih dari 9 item. Di mana pada video nomor 61 kita telah menambahkan atau minimal bagaimana menambahkan kode yang lebih dari 5 karakter. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bersama-sama simulasinya sebagai berikut. Yuk. Ya, ini adalah transaksi 9 item yang akan kita kupas, di mana sebelumnya kita telah membuat sumber data ini terdiri dari 5 karakter. Ya. Sebenarnya Anda bisa lebih, ya, bisa lebih dari 5 karakter. Caranya sama, sudah saya jelaskan di video nomor 61. Nah, agar bisa lebih dari 5 lebih dari 9 karakter, tentu kita akan tambahkan beberapa nama barang yang lain, misalnya air mineral misalnya. Kemudian yang lainnya misalnya pasta gigi, sikat gigi. Kemudian kita akan tambah 3 buah nama barang lagi saja, walaupun Anda boleh menambah selengkap-lengkapnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada buku tulis, pensil, misalnya tipe, dan seterusnya. Ya, nama range-nya tetap sembako ya, tapi nggak apa-apa. Nama nama name-nya itu saja ya. Nah, air mineral ini juga nantinya berapa mili dan seterusnya bisa di-setting. Ini kan contoh ya. Contoh saja. Kemudian semacam ini. Oke, kira-kira semacam itu. Silakan disempurnakan sendiri. Ini harga pokoknya. Iya, kira-kira semacam itu. Oke, sekarang kita siap transaksi untuk pembelian. Ini, tapi eh, transaksi penjualannya harus kita sempurnakan terlebih dahulu ya. Ini ada error, nanti akan betul. Ini saya turunkan targetnya. Oke, ini pembelian masih error untuk target. Kenapa? Karena penjualannya belum disempurnakan. Ini kan sumber datanya sudah barusan saya tambah. Demikian juga untuk yang penjualan harus kita sempurnakan di sini. Ini kan pada waktu pembelian kita harus merevisi pada right-nya di sini bukan 3 tapi 5. Ini juga 5 untuk rights. Ini 5. Demikian juga yang ini juga harus kita sempurnakan. Gitu ya. Ini juga. Ini persis pada waktu yang saya sampaikan di video nomor 61. Oke. Ini harus di copy terlebih dahulu. Ya, udah betul ya. Yang ini nanti otomatis benar kalau ini sudah kita sempurnakan. Sekaligus nanti akan kita tambah jumlah item agar lebih dari 9 sesuai dengan tema video ini.
Jadi lebih cepat untuk merevisi dengan tujuan yang sama, itu konsepnya sama, tetapi ada sedikit perbedaan pada rumus pengambilan kode. Maka paling aman itu kalau kode barang itu terletak di sebelah kanan. Walaupun di tengah juga bisa juga sih. Nah, ini sudah sempurna. Kemudian ini karena ada lebih dari 9, ini kita boleh insert kira-kira cukupnya. Ya. Sedangkan yang biru ini karena sudah jelas pada video-video sebelumnya, yang di blog ini saya netralkan saja, jadi tidak ada backgroundnya, jadi no fill. Demikian juga colornya saya normalkan automatic. Nah, ini sekarang kita buat apakah sudah berapa transaksi, justru boleh kalau kita kasih nomor urut di sini. Ini transaksi ke berapa. Nanti di dalam nota kalau Anda mau berkreasi juga silahkan. Ya, saya buat 11 ini. Misalnya ada penjualan sejumlah 111 unit yang kodenya BR011. Nah, ini harus di copy ya, karena belum. Ini boleh di copy terlebih dulu. Yang ini juga tentunya. Walaupun ini sih nyusul nggak apa-apa. Yang penting pada kolom FGH itu kan transaksinya. Demikian juga kalau hanya penjualan sebanyak 7 unit untuk barang tertentu. Ya. Demikian juga satu lagi misalnya. Jadi kalau kurang dari 3 digit harus ada depannya 0 sebanyak 2. Atau kurang dari 2 digit. Kurang dari 2 digit itu bisa 1 digit maksudnya. Atau dengan bahasa yang berbeda, kalau 1 digit harus diikuti angka 0 di depan sebanyak 2 kali. Kalau 2 digit hanya 1 0 di depan, misalnya 19 barang pada kode barang tertentu. Ini silakan bisa di setting sendiri sesuai dengan yang ada. Ini kodenya tadi sampai berapa? Semacam itu. Kalau kurang lebar bisa 20. Nah, ini sudah selesai. Nah, tetapi rumusnya ini kan kita di copy, berarti kan pada totalnya itu. Nah, total ini kalau kita perhatikan, dia kan sampai J11 saja. Padahal ini sampai J14, hati-hati di sini. Paling aman kalau total ini lebih baik kalau kita eh, pakai auto sama sekali lagi, itu lebih pas. Nah, saya kira itu. Nah, ini ya. Jadi kalau penjualan memang ini. Silahkan dikreasikan sendiri. Kalau Anda mau mereview yang sudah lalu, ini harus dilengkapi. Ya. Jadi kalau kita kasih nilai misalnya macam ini, maka kata-kata uang pembayaran kurang atau kurang. Ini sama, masih sama. Ini contoh kalau kita bertransaksi lebih dari 9 item. Jadi penjualan. Untuk pembelian juga sama, ini kita buat bloknya no fill, kemudian ini juga otomatis. Semacam itu. Nah, ini sudah Anda kerjakan dan sekaligus sudah saya jelaskan baru saja. Saya hapus. Ya. Nah, ini transaksinya jumlahnya berapa, Anda boleh membeli kode itemnya di sini. Nah, nanti di struk penjualan itu untuk berapa itemnya, Anda bisa menggunakan rumus yang ini, count number. Ya. Nanti akan saya jelaskan di sini, kita sempurnakan lebih dulu, supaya lebih dari 9 transaksi. Kita buat 13 juga ya, biar seragam. Walaupun tidak harus, ya 11 saja, ya. Atau 12. Jadi antara penjualan dan pembelian diproses. Saya kasih 3 contoh untuk transaksi yang masing-masing. Ada yang 1 digit, misalnya 1 digit berarti 2 buah 0 di depan. Misalnya membeli sebanyak
9 yang kodenya BR012. Kemudian ini supaya otomatis muncul, ini harus di copy juga ke bawah. Banyak kita mau nanti. Kemudian kalau 2 digit pembelian ya 099 atau 089 misalnya, yang berkode BR013 itu. Kalau kurang lebar dilebarkan juga. Walaupun Anda mengetikkan misalnya 009 cukup 9, 089 cukup 89. Termasuk 3 digit ya sama aja ya, sama aja. Misalnya 3 digit 125 unit BR011 misalnya. Nah, ini otomatis macam itu. Demikian ini transaksi 9, lebih dari 9 item. Nah, kalau ini dikasih nomor urut kan kelihatan. Tetapi apakah eh, kita bisa menggunakan, kan kalau kita membeli barang di rumah atau eh, supermarket atau minimarket lain itu kita di truk itu ada tertera berapa item barang gitu kan. Nah, rumusnya cukup sederhana yaitu dengan di AutoSum itu ada panah kecil, di situ ada count numbers. Count number kita klik, kita hitung aja dari atas ke bawah yang berwujud angka. Ya. Bisa harga satuan, bisa jumlah item, bisa harga total 12 sama. Sama 12. Dimana kalau ini pun dihapus nggak masalah karena itu dia hanya untuk tanda bagi kita aja. Tapi misalnya ini transaksi tidak jadi ada 3 buah ini kita hapus, ya otomatis jadi 9. Ya kan? Otomatis. Karena rumus yang ada di GHIJ itu otomatis. 9 item tinggal ditambah 9 item. Ya kalau nggak jadi ya ini jadi 12. Item ini tetap. Ya. Jadi kalau random aja ini saya hapus sekian. Berarti kan di sel K15 ini otomatis 3, hanya 3 ya kan. Kalau undo ya jadi 10. Untuk rumus ini boleh Anda copy ke penjualan. Ya, letaknya terserah mau di mana. Di sini juga boleh. Untuk 11. Nah, random aja kalau misalnya beberapa kita hapus, ya, misalnya dari sini ke sini kita hapus, otomatis jumlah itemnya ditambah tinggal 5. Nah, rumus yang value ini karena kurang if, ini Anda bisa sempurnakan karena dia ngecek sesuatu yang tidak ada. Tapi saya yakin Anda bisa menggunakan. Yang penting adalah bahwa serumit apapun rumusnya, Anda paham itu yang penting. Kalau sekiranya Anda belum paham atau kurang jelas, silahkan kirim pertanyaan lewat WhatsApp yang nomornya ada tertera di deskripsi video ini. Sementara begitu yang bisa saya sampaikan, saya yakin Anda terinspirasi, silakan diaplikasikan di dalam pekerjaan Anda untuk inventory maupun pembuatan nota, baik nota pembelian maupun nota penjualan. Untuk nota pembelian maupun nota penjualan, layoutnya silahkan Anda ATM dari struk yang Anda peroleh di minimarket atau supermarket langganan Anda. Yang saya maksud ATM itu amati, tiru, modifikasi, disesuaikan dengan selera. Tapi prinsip pembuatan rumusnya sudah saya jelaskan sejak nomor video ke-50 sampai yang ini video nomor 62. Nanti untuk video berikutnya saya akan mengupas hal-hal yang berbeda, namun pada dasarnya sama. Ya. Beberapa contoh yang termasuk inventory maupun pembuatan nota penjualan maupun nota pembelian ini adalah ekspresi dari formula maupun fitur-fitur yang telah kita pelajari dari seri pertama sampai seri sekarang seri 62. Demikian, silahkan share video ini supaya banyak teman relasi siapapun yang terinspirasi.
sehingga akhirnya mereka pun mampu mengaplikasikan untuk keadministrasian pekerjaannya. Dengan demikian, eh, Anda dan yang mengaplikasikan menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya semakin dan terus bersemangat di dalam memberikan konten-konten di channel ini. Oke, begitu. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.